Haleluya, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, dimanapun kau berada, engkau tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran firman yang saya percaya akan memberkati kita, sebab saya yakin hidup kita hanya ditentukan oleh setiap perkataan Tuhan. Terima firman dengan sukacita, maka kita diberkati Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 8 berkata begini: Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali saya baca Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember. Hari ini adalah hari yang ketiga ya, kita ada di bulan Desember ini. Puji Tuhan, sebentar lagi dalam beberapa minggu kita akan meninggalkan tahun 2024. Dan mungkin kita saat ini merenungkan, ketika kita duduk diam merenungkan apa yang kita sudah lalu di sepanjang tahun 2024, mungkin kita akan terheran-heran, kita akan terkejut dan berkata, kok bisa ya saya bisa melewati tahun 2024? Karena saya percaya setiap kita pasti melewati masa-masa yang sulit. Firman Tuhan berkata, setiap kita diizinkan Tuhan untuk melewati yang namanya lembah kekelaman, di mana kita tidak bisa mampu, kita tidak kuat mampu melewati lembah itu dengan kekuatan kita, sehingga kita berkata saat ini, kok bisa saya bisa ada sampai saat ini, bisa melewati masa-masa yang sulit yang secara manusia saya tidak mampu hadapi. Persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pelayan, persoalan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam apapun juga, kita mungkin saat ini merenungkannya dan berkata, kok bisa saya bisa melewati semuanya itu. Ternyata jawabannya adalah di Ibrani pasal 13 ayat 8, Tuhan berkata, Tuhan tetap sama, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, ada ayat yang luar biasa berkata begini, di Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita hadapi di tahun 2004 ini, saudara, kita kuat, kita mampu, kita menikmati hal-hal yang indah, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Saya mau katakan begini, di Yesaya pasal 49, saudara, ayatnya yang ke-15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan atau meninggalkan anak yang dikandungnya, atau bayi yang dikandungnya, yang dilahirkannya? Saudara, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya yang disayanginya? Sesungguhnya tidak dapat. Saudara, kalau memang ada seorang ibu melupakan anaknya, saudara, memang sudah tidak wajar. Tuhan juga tahu ada ibu di dunia ini melupakan anaknya, tetapi Tuhan berkata begini, kalaupun ada ibu melupakan, meninggalkan anaknya, Yesaya berkata, Tuhan berkata begini, tetapi aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, tidak akan pernah membiarkan kamu. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyertai kita. Kalau kita kuat di tahun 2024, kita bisa melewati masa-masa yang sulit yang secara manusia kita tidak mampu hadapi. Semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita. Yohanes berkata, Dia akan menjadi penolong bagi kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi Tuhanlah yang menyertai kita di sepanjang tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, apakah Tuhan tetap akan menyertai kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2025 nanti? Tuhan berkata, Dia tidak ada perubahan, tidak ada bayang-bayang perubahan pada Yesus. Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 tadi, Yesus tetap sama, Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, saudara, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah ada perubahan dalam hati Yesus untuk menyertai kita. Dia akan menyertai kita, saudara. Wahyu berkata, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada menolong kita di masa lalu, Dia yang ada saat ini menolong kita. Dan perhatikan, Dia yang akan ada di hari esok, di sepanjang minggu ini, di tahun depan 2025, Dia tetap ada untuk kita. Nah sekarang Bapak Ibu, saya kepingin sampaikan begini, ada kerinduan Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan.
Ibrani pasalnya yang ke-10 berkata, ayatnya yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan untuk kita semua, jangan pernah mundur dari Tuhan ya. Tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah mengundurkan diri dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam kesetiaan kita, di dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam segala sesuatu yang Tuhan suka. Jangan mundur dari sana. Tetap setia. Kita sudah setia di tahun ini. Setialah di akhir tahun sampai selama-lamanya. Jangan pernah mengundurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau sertai kita, tapi kita yang mundur jauh dari Tuhan, sehingga tidak akan ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Kerinduan Tuhan, tetap di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Jangan pernah mengundurkan diri. Ingat, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam Kristus. Kalau Dia sudah tolong kita masa lalu, hari kemarin, hari ini Dia tolong kita. Besok, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun depan 2025, Dia akan tetap menyertai dan menolong kita. Doa saya kepada Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun, saya berdoa Tuhan selalu bersama engkau, menyertai engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Apapun yang engkau kerjakan di buah Tuhan jadi berhasil.